PTSD pasca trauma stress disorder itu menimbulkan kejang. Obatnya sama obat orang epilepsi. Itu sudah turunan dari depresi yang sangat akut. Orang yang masih dalam tahap penyembuhan, tapi ya sudah cukup stabil karena memang sudah turun semuanya dosisnya dan saya sudah cukup stabil dan saya sudah bisa bekerja dengan semestinya begitu kan ya, tapi tetap konseling itu harus tetap berjalan supaya saya tetap steady dan saya bisa betul-betul sembuh dari semua trauma ini, karena PTSD pasca trauma stress disorder itu menimbulkan kejang. Obatnya sama obat orang epilepsi. Itu sudah turunan dari depresi yang sangat akut. Mas bisa bayangkan saja, saya sudah mendapatkan kekerasan di rumah tangga, KDRT, saya disiksa secara psikis, ya kan, selama bertahun-tahun. Lalu saya harus juga kehilangan anak saya satu-satunya, Zevania, yang diduga jatuh dari lantai 6 dan sampai sekarang juga belum tahu apa hasilnya. Sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun kasusnya. Tentunya itu yang membuat saya jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul terus gitu di kepala saya. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak saya gitu. So ya, saya yakin ya saya kira mengkonsumsi obat atau mendapatkan penanganan profesional itu juga penting gitu, penting juga gitu. Kalau kebayang kalau misalnya saya tidak mendapatkan tidak mendapatkan treatment dari para profesional ini, mungkin saya sekarang nggak ada di sini, berdiri di sini di depan kalian semua. Sempat berapa lama menjalani itu, Mbak, proses itu, Mbak? Untuk trauma, dan counselingnya juga berjalan. Sebetulnya kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa kita tuh menerima kekerasan dalam rumah tangga. Kadang-kadang perempuan itu tidak sadar karena itu mulai dari verbal yang dibilang sudah biasa aja. Tapi ternyata tuh itu masuk ke dalam hati kita, membuat kita jadi perempuan yang merasa bahwa kita sebagai seorang perempuan itu tidak berdaya. Kita rendah diri. Kita merasa bahwa kita ini tidak berharga. Kata-kata dari suami yang merendahkan kita dan segala macam itu juga sudah kekerasan dalam rumah tangga, tapi secara psikis. Dan kadang tidak disadari oleh korban. Lalu lama-lama ada KDRT fisik, ya kan, pemukulan, tampar atau apapun itu yang bersifat fisik. Di situ saya mengalami itu sudah cukup lama dan saya sudah berkonseling sudah cukup lama juga untuk gangguan cemas yang saya punya, yang akhirnya jadi bukan hanya gangguan cemas tapi serangan cemas. Serangan cemas itu seperti kamu dipukul di ulu hati sampai nggak bisa nafas, sampai nafas kamu tuh cuma segini. Itu pada saat orang kena serangan panik itu bisa sampai seperti itu. Dan itu saya akan